Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Senang sekali menjumpai Anda bersama saya Sulfahmi dalam talk show metodologi riset wilayah kelompok 6. Ya. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai masalah karya tulis ilmiah. Kita sambut narasumber pertama kita, Saudara Irfan Syaputra. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selanjutnya narasumber kedua kita, Saudara Fitri Yani. Sumber ketiga kita, Saudara Ummul Hasmi Syahrin. Ya, yang selanjutnya, Saudara Andi Tandri Mandrigau. Selanjutnya, seorang yang unik sekali, spesial, Saudara Ita Kika Osia. Selamat pagi. Ya, inilah semua narasumber kita pada hari ini. Jadi pada kesempatan ini kami mengundang saudara-saudara sekalian. Berdasarkan pembahasan kita pada hari ini adalah tentang karya tulis ilmiah. Jadi ini terkait dengan mahasiswa. Ya, banyak sekali mahasiswa yang dalam menulis karya ilmiah itu malas. Nah, untuk itu, jadi apa yang menyebabkan mereka malas dalam menulis karya tulis ilmiah? Baik, kendala-kendalanya itu, faktor penyebabnya apa? Begitu, mungkin bisa narasumber pertama kita, Saudara Irfan Syaputra, mengenai hal itu kenapa bisa terjadi. Saudara Irfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mewawancarai salah satu mahasiswa Yayan Bone, di mana narasumber kita yang saya wawancara itu merupakan satu angkatan saya sendiri. Jadi saya pernah mewawancarai mengapa mahasiswa banyak yang ketika mengerjakan satu karya tulis ilmiah banyak sifatnya malas mengerjakan tugas. Jadi adapun beberapa penyebab seseorang malas mengerjakan suatu karya tulis ilmiah, di antaranya yang diungkapkan tadi yang kemarin narasumber kita, yaitu ia mengatakan bahwa dengan adanya gadget ini, dengan teknologi yang semakin canggih di zaman yang sekarang ini, sehingga menyebabkan semua mahasiswa hanya terfokus pada gadgetnya masing-masing, sehingga dia menjadi faktor penyebab utama mengapa mahasiswa malas mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Dia sebenarnya mahasiswa ini hanya sebenarnya serba instan istilahnya. Dia hanya mengerjakan tugas lewat Google searching saja, dan juga ada beberapa penyebab kenapa mahasiswa tidak malas mengerjakan karya tulis ilmiah, yaitu kurangnya pengalaman membuat sebuah karya tulis ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebabnya itu malas, kemudian kurangnya membaca literatur, kemudian ketiga yaitu kurangnya pengalaman. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video yang di atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Syaputra.
saya akan mencari salah satu narasumber kita. Baik, langsung saja ke narasumber. Assalamualaikum. Bersama siapa? Tidak apa-apa, duduk ya Mas. Baik, pertanyaan saya di sini mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Jadi saya akan memberikan sebuah pertanyaan secara umum. Mengapa mahasiswa sekarang ini malas atau malas atau jarang menulis sebuah karya ilmiah? Bagaimana pendapat Anda? Baik, pendapat saya mengenai banyaknya mahasiswa yang malas untuk menulis sebuah karya ilmiah itu seperti contohnya karena adanya seperti ini gadget membuat kita sendiri malas untuk menulis karena semuanya serba instan. Seperti untuk membuat makalah seperti skripsi atau jurnal, tinggal melihat langsung saja di HP, langsung di searching saja di Google. Tidak ada seperti cari di buku, langsung saja di HP. Untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah itu membuat dia malas gitu. Jadi kemudian pertanyaan saya selanjutnya di sini, saya memberikan pertanyaan kepada pribadi, bagaimana apa kendala Anda ketika menulis karya ilmiah gitu? Kendalanya? Kendalanya seperti ya kurangnya pengetahuan untuk berpikir, karena kurangnya seperti membaca apa itu sulit untuk menulis berpikir untuk menulis karya ilmiah. Jadi dapat disebutkan di sini penyebabnya dari kenapa mahasiswa Anda, terutama Anda, kenapa jarang menulis karya ilmiah atau malas lah dalam istilahnya. Faktor penyebabnya apa? Seperti tadi malas membaca apa tulis ilmiah, tidak ada pengalamannya begitu. Jadi saya berikan solusi kepada Mas, saudara, bahwa sebaiknya kita sebagai mahasiswa rajinlah membuka-buka, sebagai membaca literatur supaya kita bisa menambah wawasan kita, dan intinya jangan selalu menunda waktu. Sebagai kita mahasiswa, kita harus selalu belajar supaya dapat menambah pengetahuan kita mengenai cara membuat yang kita karya ilmiah, atau biasanya itu mahasiswa selalu membuat makalah dan lain sebagainya. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Baik, sekian dari wawancara saya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Jadi setelah penjelasan dari Saudara Ivan, kemudian hasil wawancara tadi Pak Yusuf tadi, ya, bagaimana masalah yang menjadi masalah mahasiswa malas tulisnya itu tergantung pada gadget seperti itu ya. Ya, jadi itu juga salah satu permasalahan kenapa mahasiswa malas menulis karya tulis. Kemudian, terima kasih Saudara Irfan. Kemudian selanjutnya kita ke narasumber kedua kita, Saudara Fitriani. Bagaimana sih kenapa mahasiswa itu malas dalam menuliskan tulis ini? Berdasarkan observasi juga yang Anda lakukan. Baiklah, terima kasih. Semakin berkembangnya IT atau ilmu teknologi, internet juga semakin berkembang, sehingga mahasiswa dimudahkan untuk mencari karya ilmiah, tinggal di copy paste kemudian print. Jadi tidak perlu terjun ke lapangan, tidak perlu mencari buku. Jadi mahasiswa banyak memilih di internet. Jadi untuk pembuktiannya, hasil wawancara saya kemarin ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitriani. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa. Baiklah, langsung saja kita wawancarai. Permisi. Kalian bisa minta waktu sebentar? Atas nama siapa? Baiklah, saya akan sedikit menanyakan mengapa mahasiswa itu malas menulis karya tulis ilmiah. Menurut saya tuh karena sekarang itu semuanya sudah disajikan dalam internet, jadi mahasiswa itu tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat suatu karya ilmiah yang diserukan. Ketika dia mencari suatu karya ilmiah, tinggal ketik saja di internet, semua sudah muncul
karya ilmiah apa yang dibutuhkan, sehingga itulah mengapa mahasiswa malas untuk menulis karya ilmiah. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Semoga hari Anda menyenangkan dan semoga terhindar dari virus corona. Ya, Saudara Rufi juga sudah menjelaskan seperti yang sudah juga dijelaskan Saudara Irfan, hampir sama alasan mahasiswa itu sering bergantung kepada teknologi, sehingga mereka hanya mengedepankan itu. Kemudian ya selanjutnya kita beralih ke narasumber ketiga kita, ya dari Ummul Hasmi Syahrini ya. Oke, terima kasih. Seperti setelah saya mewawancarai salah satu mahasiswa kemarin, yang menyebabkan mahasiswa itu malas untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah karena ia kurang mengetahui seluk-beluk dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu sendiri, sehingga ia malas karena tidak mengetahui struktur. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulas Syahrini. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa tentang kendala dan faktor penyebab yang terjadi ketika membuat sebuah karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Kak. Boleh minta waktu sebentar? Saya bisa bercerita perkenalkan nama saya Adil dan kita Tahlia ini bagi pendidikan agama Islam dan penerapan mahasiswa keilmuan. Pertanyaan saya itu kendala apa saja yang biasanya terjadi ketika membuat sebuah karya tulis ilmiah? Ya, kendala. Berhubung saya anak akhir, jadinya banyak kendala yang terjadi. Di antara itu pasti yang pertama ada karena malas. Jadi kita itu salah satu kendala kenapa kita bisa malas dalam mengerjakan karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu keterbatasan karena kita dalam hal membaca kita sehingga ketika akan mengerjakan karya tulis ilmiah itu kita Ya, luar biasa penjelasan dari Saudari Ummul Hasmi ini. Jadi saya dapat juga tahu bahwa bagaimana mereka malas karya tulis menulis dalam karya tulisnya karena berdasarkan apa yang disampaikan itu adalah mereka memang tidak tahu penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini merupakan masalah besar sebenarnya. Jadi mereka malas karena memang tidak mau, maksudnya tidak tahu dengan cara penulisan karya tulis ilmiah, kan? Seperti itu. Ya, oke. Ya, selanjutnya kita beralih ke narasumber keempat kita. Salah satu narasumber yang memang sangat baik juga dalam hal ini, Andri Ketripati. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kemarin bahwa ada dua faktor atau kendala di mana mahasiswa kesulitan dalam menulis suatu karya ilmiah. Yang pertama itu dia sulit untuk menentukan judul apa yang akan dia ajukan dalam menulis suatu karya ilmiah. Karena terkadang judul yang dia lakukan atau judul yang dia rumuskan itu sebelumnya sudah ada yang melakukan, sehingga dia tidak mampu untuk mengembangkan teori-teori apa yang akan dimasukkan dalam judul tersebut. Kemudian yang kedua, karena kurangnya waktu yang diberikan oleh suatu dosen. Mahasiswa yang saya wawancari kemarin mengaku bahwa ketika dosen memberikan suatu karya tugas untuk menulis suatu karya ilmiah, terkadang waktu yang diberikan oleh dosen itu tidak sesuai dengan atau tidak cukup untuk melakukan suatu karya tulis ilmiah, sehingga itu yang menyebabkan mahasiswa dalam kesulitan untuk menulis suatu karya ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya, ini terdapat video mengenai hasil wawancara saya kemarin. Seperti kita ketahui bahwa salah satu kesulitan dari mahasiswa yakni dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa apa saja kendala-kendala dan faktor penyebab kesulitan mereka dalam menulis karya tulis ilmiah.
ilmiah. Nah, di sebelah sana ada seorang mahasiswa, kita akan mewawancarai di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kakak Eva Yana. Mohon waktunya sebentar, saya akan mewawancarai mengenai apa saja kendala-kendala kakak dalam menulis karya. Kendalanya ya, kendala dalam menulis karya tulis ilmiah dari faktor ya, tapi dari untuk judul itu sendiri sebenarnya susah untuk bagaimana menemukan sebuah judul untuk merumuskan masalahnya itu sendiri, sehingga judul yang harus kita susun itu sendiri dari segi berarti pertama itu adalah apa faktor-faktor penyebab sehingga kayak untuk faktor penyebabnya ya, kita harus dulu merumuskan masalahnya ya untuk menemukan sebuah judul, dan sulit sekali ketika untuk merumuskan masalah itu sendiri, menemukannya dan kepada teman-teman kita sendiri apa ya bersama untuk merumuskan masalahnya dari faktor itu sendiri. Kan mengenai soal judul dari faktor internal, faktor dari segi faktor eksternalnya bagaimana Kak? Mengenai penyusunan makalahnya bagaimana? Apakah ada susah atau bagaimana? Penyusunan makalahnya sendiri, ya dari internalnya tadi ke eksternalnya penyusunan makalahnya itu bagaimana yang menjelaskannya? Karena butuh waktu yang tidak sedikit ya, butuh waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan kan berbulan apalagi penyusunannya itu sendiri. Baik, berarti dapat saya simpulkan bahwa kendala-kendala dalam menulis karya ilmiah itu mengenai judul dan waktu dalam penyusunan karya ilmiah. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Itulah tadi salah satu wawancara dari salah satu mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Saudara Bantri. Jadi ini dari penjelasan Saudara Bantri dan hasil wawancara dari Saudara Bantri mengenai masalah ini lebih ke arah karya ilmiah skripsi, ya kan? Yang pertama tadi penentuan judul, mereka susah dalam menentukan judul. Ya, betul. Kemudian yang kedua kurang waktu, yakni dalam hal ini mungkin waktu yang diberikan tidak cukup sehingga mereka kewalahan dalam mengerjakan karya tulisnya, yakni seperti yang tadi salah satunya itu skripsi ya. Luar biasa, terima kasih Saudara Bantri. Kemudian selanjutnya kita ke narasumber terakhir kita, ya, Saudari Ike Fauzia. Seperti yang saya wawancara kemarin itu mungkin sama dengan hasil wawancara saudara-saudara sekalian. Yang faktor pertama itu karena apa yang menyebabkan malas itu karena kurang tahu atau belum mengetahui apa-apa saja struktur yang ada dalam penulisan karya ilmiah. Dan yang kedua yaitu belum paham ini buat apa sih karya tulis ilmiah, dan belum paham apa sih tujuan dalam mengetahui atau dalam menulis karya tulis ilmiah. Mungkin itulah faktor-faktor dalam atau faktor penghambat dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditayangkan videonya. Baik, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa. Apa saja sih kendala-kendala mereka dalam membuat karya tulis ilmiah? Baik, langsung saja kita ke narasumber. Atas nama siapa Mbak? Nur Fadila Dewi. Baik, apa saja sih kendala-kendala mahasiswa itu dalam membuat karya tulis ilmiah? Kendalanya itu yang pertama malas karena banyak siswa yang kurang tahu dalam proses penulisan karya tulis ilmiah.
Terima kasih Mbak atas waktunya. Sekian. Ya, penjelasan dari saudari kita. Ya, sebetulnya apa yang menjadi dapat jadi kendala dari mereka itu hampir sama dengan apa yang Anda katakan. Jadi lebih banyak faktor mereka tidak tahu memang penulisannya, struktur begitunya ya, seperti itu. Kemudian mereka juga lebih bergantung kepada internet sehingga begitulah. Jadi selanjutnya mengenai dari hasil semua masalah mahasiswa mengenai mereka malas menulis karya tulisnya, maka kita dapat ambil sebuah kesimpulan, maksud saya solusi. Untuk itu, untuk solusinya saya ada rekan saya yang akan memberikan solusi. Seorang yang luar biasa. Kita sambut Saudara Anis Wati. Halo, assalamualaikum. Saya Niswati. Di sini saya akan memberikan solusi mengenai beberapa siswa yang malas untuk mengerjakan atau menulis karya tulis ilmiah. Dari percakapan dari teman-teman kelompok saya tadi, banyak kendala-kendala mahasiswa mengenai dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya kemalasan, yang kedua yaitu adanya teknologi yang sudah canggih, dan ketiga yaitu banyaknya siswa yang kurang memahami struktur atau kajian dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Di sini saya akan memberikan solusi. Dalam mahasiswa tidak perlu harus atau tidak baik dalam malas. Di sini mahasiswa itu tidak boleh dalam dirinya selalu malas. Dia harus banyak motivasi, harus kreatif dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah. Di mana banyak mahasiswa sekarang yang mana kendala dalam mengerjakan skripsi. Mengapa? Karena yang dikatakan dari Ibu Rina, bahwa banyak mahasiswa yang gagal dengan judul karena dia mencari judul, bukan suatu masalah. Sehingga di sini dalam mencari judul, kita harus mencari masalah, bukan judul dicari. Sehingga di sini kita dapat mudah dalam mengerjakan karya tulis ilmiah. Dan di sini pula mahasiswa tidak boleh tergantung pada teknologi, yang mana dia harus belajar mengenai struktur atau kaidah dalam penulisan karya tulis ilmiah, sehingga dia mudah dalam menulis karya tulis ilmiah. Terima kasih. Saudari Anis Wati yang telah memberikan atau menyampaikan solusi dari berbagai permasalahan mengenai mahasiswa malas menulis karya tulis ilmiah yang dari beberapa narasumber kita ini. Jadi, dan tak terasa kita berada di ujung acara. Begitu, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan hadir. Terima kasih saudara Irfan, Fitriani, Umul, Bandri, dan Ika Kosia. Nah, semoga apa yang menjadi pembahasan dan diskusi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan sekian, saya Sulfahmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.